Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi, saya Eliza Fauzia Hasan. Seneng banget rasanya bisa nemenin kalian ngobrol di obrolan yang santai tapi tetap bermakna ya di podcast kita Gen Bincang. Genbi Tegal Bincang-bincang. Oke. Di era modern sekarang ini banyak banget peluang yang bisa diambil nih sama anak muda. Tapi nggak juga dikit yang namanya pressure atau tekanan nih. Tekanan akademis, ekspektasi sosial, sampai pengaruh media sosial yang kadang buat kita mikir apa sih yang harus aku lakuin untuk masa depan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang topik yang gak jauh-jauh nih sama kehidupan anak muda, yaitu life skill. Bukan cuma soal pintar di kelas, tapi tentang berkembang, bertahan, dan mengenal diri sendiri di era modern sekarang ini. Dan tentunya saya nggak sendirian dong, saya ditemani oleh sosok inspirasi muda yang cocok banget nih buat ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini, yaitu survive dan berkembang life skill anak muda di dunia yang terus berubah. Yuk kita sambut Kak Arya Fatih Izan Juwairi. Halo Kak. Semuanya. Gimana Kak kabarnya, sehat? Masya Allah, sehat selalu gitu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ya Kak karena sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol, sharing-sharing bareng kita nih. Sebelum kita masuk nih, boleh dong kenalin ke teman-teman. Terima Siapa kasih sih? Mbak Eliza. Sebelumnya dari saya pribadi gitu ya teman-teman semuanya, mewakili dari genre Provinsi Jawa Tengah, mewakili dari kementerian juga mengucapkan terima kasih kepada dari Genbi Tegal sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bercerita sedikit, memberikan insight dalam podcast bincang-bincang ini. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya teman-teman semuanya. Maka perkenalkan, nama saya Arya Fatih Izan Juwairi yang alhamdulillah pada tahun ini 2025 saya diamanahkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Seperti itu Mbak. Wah, keren banget ya teman-teman, masih muda tapi achievementnya udah tinggi banget Masya nih. Allah. Oke Kak, sebelum masuk ke pertanyaan inti nih, aku ada satu pertanyaan. Kalau boleh nih sebutin satu kata yang menggambarkan tentang kehidupan kakak sehari-hari nih, apa kalau boleh? Satu kata ya? Iya, satu kata aja. Menurut saya satu kata yang menggambarkan kehidupan saya adalah adaptif sebenarnya. Adaptif. Karena gini teman-teman semuanya, terkadang banyak sekali berbagai bentuk perubahan di zaman sekarang, namun banyak sekali juga remaja yang mereka nggak bakal bisa menyesuaikan terkait dengan perubahan zamannya. Maka sebagai bentuk representasi dari remaja Provinsi Jawa Tengah, satu kata yang perlu kita terapkan di sini adalah adaptif gitu Mbak Elisa. Wah, setuju banget sih Kak sama statementnya Kakak berikan. Jadi kita tuh harus adaptif ya teman-teman, biar menjadi seperti Kak Arya ini. Ampun gitu ya, izin gitu ya. Izin teman-teman. Nah Kak, sekarang kan hidup di era serba cepat, serba digital nih ya Kak. Menurut Kakak nih, tantangan apa sih yang kamu rasain itu berasa banget nih tantangannya di kehidupan kamu atau karir kamu saat ini gitu? Oke, thank you Mbak Liza atas pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, dalam hidup kita gitu ya, umumnya remaja ini merupakan suatu fase transisi dari kanak-kanak menuju fase dewasa. Pastinya akan banyak sekali berbagai perubahan, dinamika, problematika, karena umumnya remaja gitu ya teman-teman semuanya. Dan tentunya permasalahan ini juga akan menjadi permasalahan yang umum terjadi pada remaja, bukan hanya juga pada saya saja, mungkin juga dirasakan juga pada teman-teman remaja yang menonton. Yaitu yang pertama adalah rasa kurang percaya diri. Gini teman-teman, bahwa remaja itu cenderung mereka itu punya banyak angan-angan. Mereka punya banyak mimpi, mereka punya banyak cita-cita. Namun cita-cita tersebut nggak bakal terlaksana karena mereka itu yang pertama masih mikirin omongan orang lain teman-teman. Kemudian yang kedua, di mana data mengatakan angka kesehatan mental pada remaja mengalami gangguan kurang lebih 40%. So, artinya adalah banyak sekali remaja-remaja di Indonesia, especially for Provinsi Jawa Tengah, mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi, tantangan-tantangan ini seharusnya kalau misal kita bisa menerapkan berbagai kehidupan as a generasi berencana, berbagai bentuk tantangan tersebut bisa menjadi peluang teman-teman. Karena gini, sosok yang akan menjadi pemenang di masa yang akan datang adalah ketika mereka mampu mengadaptif zaman,
kemudian nggak lengkang dari perubahan, dan mampu untuk selalu bergerak dengan berbagai bentuk faktor eksternal. Karena dalam kehidupan di remaja ini, kehidupan yang kata orang-orang gitu ya, in this era gitu ya, in this economy gitu ya, betul. udah banyak sekali berbagai gangguan-gangguan, berbagai bentuk omongan-omongan, cemoohan orang lain. Iya, setuju. Terkadang kayak di TikTok gitu ya, misal ada Statement. betul, kita ngepost video-video yang sekiranya misal daily outfit, kemudian ada orang komen, ngampung banget gitu ya. Iya. Itu kan kalau semisal remaja yang sakit hati, langsung kena down mental, gitu ya. Iya. So, remaja yang hebat sekarang, remaja yang keren sekarang adalah ketika mereka mampu mengolah hal tersebut semuanya. Nggak terlalu mikirin berbagai bentuk perspektif omongan orang lain. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Wah, keren banget ya teman-teman. Berarti kesimpulannya tuh kita harus percaya diri ya. Betul, be confident teman-teman semuanya. Oke. Untuk dari kesimpulan kakak nih, berarti kakak sendiri udah ngerasa cukup siap belum sih menghadapi perubahan di era modern yang serba cepat dan digital seperti sekarang ini? Luar biasa pertanyaannya ya. Oke, kalau semisal ditanyakan apakah sudah siap dalam menghadapi perubahan zaman, jawaban saya simpel teman-teman semuanya, berusaha untuk siap teman-teman. Karena siap nggak siap, yang namanya perubahan itu pasti datang adanya. Dan kita berharap teman-teman semuanya bahwa remaja-remaja yang menonton di sini ataupun dari bapak ibu semuanya gitu ya, yang bisa Anak-anak melakukan muda. pendekatan kepada orang tua gitu, Iya. kepada anaknya gitu ya, adalah ketika mereka kayak tadi, yaitu adaptif dengan berbagai perubahan zaman teman-teman. Karena kayak tadi gitu, perubahan itu nggak bakal bisa kita hindari. Kayak kita sudah masuk ke dalam dunia digital, era digitalisasi, globalisasi, industri 5.0, AI juga gitu ya. GPT, Yang katanya AI bakal ngegantiin pekerjaan orang-orang iya, gitu ya. setuju Agak serem banget. sebenarnya Serem gitu banget ya. sih. Ini kita harus aware sama teknologi dan lain-lain sih. Betul, makanya kalau semisal kita sebagai remaja yang sekiranya terlalu overthinking, terlalu melebihkan hal-hal yang sekiranya nggak perlu dilebihkan, Itu dibuang aja pikiran kayak dibuang gitu ya. aja Kak. gitu, betul teman-teman semuanya, bahwa yang bisa kita percayakan, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kayak gini teman-teman, dalam kehidupan kita ada namanya lingkungan kendali kita ataupun lingkaran kendali kita. Ada yang bisa kita kendalikan, sama ada yang nggak bisa kita kendalikan. Satu hal penting yang perlu kalian terapkan adalah ilmu stoikisme teman-teman, bahwa banyak sekali berbagai perubahan di zaman sekarang, banyak sekali berbagai sudut pandangan orang lain, itu nggak bisa kita kendalikan teman-teman, karena pada sejatinya hidup kita itu, percayalah, nggak bakal semuanya orang suka sama kita. Itu satu hal penting. Oleh karenanya teman-teman semuanya, kita nggak bakal bisa berusaha untuk membuat semua orang suka sama kita. Namun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita selalu berbuat baik apapun itu kondisinya. Maka dari itu, kayak tadi, seperti lingkaran kendali kita, ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya, besok kita mau ngapain? Ya. Besok kita mau ambil jurusan apa misalnya, besok kita mau makan apa. Itu yang bisa kita kendalikan dan bakal mempengaruhi kehidupan kalian ke depannya. Yang tidak bisa kendalikan adalah berbagai pandangan Itu orang susah lain, itu. omongan orang lain, hinaan orang lain gitu ya. Jadi ya udahlah, apa yang menjadi berbagai bentuk perspektif orang lain, ambil lalu aja gitu ya. Ibarat gini ya Kak, orang kalau udah nggak suka sama satu orang ya apa-apa mau dilakuin Hawanya sebaik benci apapun, semua iya, gitu ya. semuanya tuh Betul. salah gitu ya. Iya. Kak. Jadi kita nggak usah mikirin statement orang lain, kamu tuh gini-gini, nggak usah ya. Kak. Betul. Itu guys. Dari jawabannya kakak kayaknya kakaknya baca buku filosofi teras nih. Betul ya, tahu juga ya Mbak ya. Iya, stoikisme tentang itu guys, itu penting banget sih untuk zaman sekarang, kesehatan mental dan lain-lain gitu. Wah, keren banget jawabannya Kak. Masya Allah, Lanjut terima ya, kasih Kak. Mbak. Oke. Ngomongin soal tantangan di era modern nih Kak, tadi kan sekarang udah gaya hidupnya anak muda kan makin berubah ya Kak. Banyak Gen Z yang udah jarang banget bawa uang cash kemana-mana, cukup bawa HP nih, tinggal scan kris atau bahkan sekarang ada yang namanya kris tap yang cukup ditempelin aja ke mesin pakai teknologi NFC, langsung beres deh. Belum lagi ada kris cross border nih Kak yang bikin transaksi lintas negara jadi makin gampang. Artinya, baik di dalam negeri maupun saat bepergian ke luar negeri, pembayaran digital makin praktis dan cepat. Nah, di satu sisi ini tentu keren banget Kak, karena menunjukkan kemajuan sistem pembayaran kita dong, kita menunjukkan canggihnya negara. Tapi di sisi lain, karena semuanya jadi serba mudah, kadang kita nggak terlalu terasa nih ngeluarin uang. Tinggal tap, tinggal scan, tahu-tahu saldo berkurang.
Nah, menurut Kak Arya nih, gimana sih cara ngendaliin diri supaya Gen Z itu nggak kalap mata kalau bahasa sekarang ya, atau nggak lupa diri di tengah kemudahan transaksi digital seperti sekarang ini menurut Nah, Kakak? betul gitu ya teman-teman Kan semuanya. susah ya, semuanya Iya. tap-tap gitu, Iya. gampang banget. Nah, gini teman-teman, tentunya kalau misal ada program, pasti ada titik celahnya teman-teman. Ada program, nggak hanya semuanya dampak positif, ada juga dampak negatif. Seperti selayaknya Kris teman-teman semuanya, bahwa Kris ini memberikan bentuk banyak kemudahan bagi kita. Misal kita beli kopi, tinggal scan selesai gitu ya, Udah dan lain kebayar sebagainya. Namun, hal ini juga akan mendorong namanya budaya adalah konsumisme dan budaya hedonisme teman-teman semuanya. Dimana ketika kita misal buka Shopee, Iya. buka TikTok Shop gitu ya, ada jajan enak kayak gitu ya. Ini Langsung bisa nih. ada saldo gitu ya, Iya. tinggal scan selesai gitu ya, barang datang ke rumah. Namun teman-teman semuanya, bahwa metode ini, teknologi ini sebenarnya adalah sebagai bentuk bagaimana kita mulai peralihan dari dunia yang sekiranya bentuk cash gitu ya, tunai, menuju ke dunia yang digital. Cashless sekarang bahasanya. Cashless teman-teman semuanya, bahwa namun terkadang pastinya adalah tetap ada berbagai bentuk kekurangan dari kris ini. Yang pertama adalah kayak tadi budaya hedonisme ataupun budaya keborosan, sama yang kedua adalah terkadang teman-teman semuanya perubahan ini terutama dalam bidang digital dia tuh nggak bakal bisa menyelaraskan kepada semua inti lini dari kehidupan manusia. For the especially gitu ya, bahwa nggak semua mbah-mbah orang tua itu punya yang namanya suatu saldo ataupun bisa mengakses dengan kris gitu Iya, ya. pakai m-banking gitu Betul. kan bisa. Nah makanya teman-teman semuanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tetap mampu menyesuaikan dengan adaptif zaman teman-teman. Nah kalau semisal kita berbicara bagaimana sih kalau semisal menghadapi berbagai budaya yang kalap mata, kemudian mengakibatkan kita boros, yang katanya mau nabung, mau bangun rumah dan lain sebagainya itu Mau nggak beli jadi. tanah. Mau beli tanah nggak jadi gitu ya. Beli emas. Betul. Karena gini teman-teman, kalau semisal kita merefleksikan dalam kehidupan dulu, orang tua kita yang mungkin hanya kerja sebagai ya gaji UMR dan lain sebagainya bisa kebeli rumah, bisa kebeli furniture. Namun kalau misal kita refleksikan dengan kehidupan sekarang, anak muda Gen Z, terkadang gaji yang lebih dari UMR aja ngelihat harga furniture udah kalang kabut sepertinya gitu. Iya. Nah hal tersebut memang merupakan suatu hal yang umumnya terjadi pada perubahan zaman. Dan kalau misal kita berbicara sebagai Gen Z gitu ya, sebagai remaja, banyak sekali berbagai permasalahan. Adalah yang pertama, mereka susah membeli rumah, mereka susah membeli furniture, padahal gaji mereka tinggi. Karena gini teman-teman, bahwa ada namanya suatu budaya dan ada namanya suatu akulturasi. Dalam hal ini, budaya kita pada zaman sekarang nggak bisa disamakan sama budaya pada zaman Gen X, Gen Boomer, Alpha, dan lain sebagainya. Jadi, yang terpenting adalah orang yang akan menang zaman sekarang adalah mereka yang mampu menyesuaikan zaman. Ada istilah seperti ini, orang yang kaya semakin kaya, orang yang kekurangan semakin kekurangan. Iya. Karena memang pada dasarnya seperti ini teman-teman semuanya, bahwa ketika kita sudah mencapai liabilitas ekonomi ataupun budaya-budaya sekiranya mampu menyesuaikan perkembangan zaman, itu kita akan lebih mudah gitu loh. Nah salah satu bentuknya adalah bagaimana kita tetap mampu mengendalikan diri sebenarnya. Karena semuanya sejatinya itu pada pengendalian diri. Kalau misal kita nggak bisa mengendalikan diri kita, siapa lagi gitu ya? Yang bakal ngomongin gitu ya. Betul, makanya bahwa kayak jangan sampai yang namanya budaya teknologi ini, kris ini malah mengakibatkan berbagai banyaknya dampak negatif. Ambillah sisi-sisi positif, jangan sampai ketika kalian melihat gitu ya, ada kris, oh iya gampang semua, check out tas Iya. gitu ya, dan lain Satset, sebagainya. satset gitu. Betul, seperti itu teman-teman semuanya. Jadi ingat guys, investasi kalian itu tanah, rumah, itu emas itu penting. Jadi jangan lupa menabung ya teman-teman. Gitu kan? Ya betul. Karena itu tuh berguna banget buat masa depan kalau kita punya investasi rumah, tanah. Setuju nggak Kak Arya? Setuju, Kak. Ya. Wah keren banget. Next question. Next, boleh. Sekarang, Saya isi minum yang banyak. Oh boleh silakan Ya, diminum. izin dari teman-teman semuanya. Izin. Gitu. Oke, diminum dulu ya Kak. Oke, sekarang kan kita masuk nih ke soal life skill. Kita tuh mau bahas tentang apa sih life skill. Nah, menurut Kak Arya sendiri nih, life skill itu apakah sesuatu hal yang besar atau malah hal-hal sederhana yang biasanya kakak lakuin nih di kehidupan sehari-hari? Oke, masuk gitu ya ke teman-teman semuanya ke salah satu inti pembicaraan kita adalah life skill, aka adalah keterampilan hidup teman-teman.
Kalau misal kalian berpandangan keterampilan hidup, sebenarnya mungkin kalian akan berpikiran, oh ya hal yang ribet, kemudian apakah harus yang terkait dengan teknis, mekanisme dan lain sebagainya. Namun ternyata teman-teman semuanya, kalau misal kita berbicara mengenai keterampilan hidup, itu merupakan hal-hal yang sering terjadi, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau misal kita berbicara life skill, pasti kalau misal kita googling gitu ya, kita search gitu ya, ada banyak seperti berpikir kritis, komunikasi yang maksimal, kerjasama dan lain sebagainya. Dan perlu kita tambahkan juga teman-teman semuanya bahwa yang namanya keterampilan hidup, banyak sekali remaja di zaman sekarang itu mereka berada pada fase tanya-tanya. Sebenarnya aku hidup di zaman sekarang mau cari apa sih? Iya, Arah pergerakanku mau kemana sih? apa sih yang harus aku cari nih Betul. di era sekarang gitu ya? Yes. Nah makanya life skill ini berfungsi sebagai bentuk bagaimana kita mengaktifkan berbagai suatu bentuk apa yang kita lakukan ke depannya gitu loh. Nah sebagai contoh gini, dalam BKKBN ataupun Kemenduk Bangga ataupun genre gitu ya, ada total 8 life skill yang kita fokuskan di sini. Seperti adanya kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, kemudian bagaimana kita mampu keterampilan hidup secara bagaimana kita mengelola emosional kita, kemudian keterampilan kejuruan, kemudian lain sebagainya. Namun pada intinya adalah kita akan sama selinier pada yang namanya keterampilan hidup teman-teman. Pada secara definisinya, secara garis besarnya, keterampilan hidup merupakan suatu bentuk bagaimana kita mampu menyesuaikan kehidupan dengan berbagai perkembangan zaman. Simpelnya kayak gitu. Kita hidup seperti ini, kita duduk, ini merupakan life skill. Kita berbicara, itu life skill. Public speaking ya. Betul. Dan kayak kalau semisal kita berbicara public speaking gitu ya, Iya, Mbak iya, ya. iya. Mungkin kalau semisal kita mendengar gitu ya. Aku nggak perlu belajar public speaking karena aku nggak mau jadi MC. Oh, gitu. Karena cita-citaku bukan menjadi pembawa acara dan lain sebagainya. Maka sebenarnya teman-teman semuanya bahwa salah satu ilmu yang paling penting dalam kehidupan sekarang, salah satu life skill yang paling penting dalam kehidupan sekarang adalah bagaimana kita mampu menguasai cara penyampaian dalam kehidupan kita. Oke. Karena terkadang banyak orang punya ide cemerlang, banyak orang punya suatu gagasan yang inspiratif, Tapi nggak bisa diungkapkan, diaplikasikan gitu betul. ya Kak. Tetapi karena mereka nggak bisa menyampaikannya, karena mereka nggak punya skill public speakingnya, itu nggak akan jadi apa-apa teman-teman semuanya. So, orang yang sekiranya bisa berkembang, yang bisa menyesuaikan zaman, adalah ketika mereka mampu yang menguasai semuanya. Dan gini teman-teman, kayak banyak gitu ya remaja-remaja di zaman sekarang yang mereka tuh pada fase yang mencari jati diri, betul kan? Betul sekali, banyak banget yang belum mengenal dirinya sendiri. Itu Betul. gimana sih? Nah itu teman-teman semuanya bahwa banyak remaja-remaja di zaman sekarang. Kalau misalnya kita refleksikan gitu ya, remaja itu merupakan fase transisi dari kanak-kanak menuju fase dewasa. Kayak tadi, antara jangka ini, mereka tuh ada jarak-jaraknya teman-teman semuanya, ada space-space-nya. Bahwa banyak sekali berbagai bentuk, karena salah satu bentuk dari remaja adalah pubertas teman-teman. Dan salah satunya adalah bagaimana mereka itu masih mencari jati diri mereka. Menunjukkan, aku ini bisa kayak gini. Aku ini adalah orang yang seperti ini. Itu adalah kehidupan bagi para remaja. Bagaimana mereka mampu menunjukkan jati diri mereka kepada orang tua, kepada teman ataupun kepada saudara. Betul. Nah, salah satunya adalah bagaimana mereka mampu dapat, salah satunya adalah seperti ingin menguasai banyak hal, teman-teman. Namun, ketika kita merefleksikan, mengibaratkan suatu fokus gitu ya teman-teman semuanya adalah lebih banyak orang yang berhasil ketika mereka mampu berfokus pada satu lini saja dibandingkan mereka memiliki fokus yang bercabang-cabang. Seperti ini teman-teman semuanya. Bahwa banyak orang, banyak remaja di zaman sekarang yang punya keinginan setinggi-tingginya, mimpi yang setinggi-tingginya, ibaratkan suatu ekspektasi gitu ya teman-teman semuanya. Ekspektasinya kan orang banyak nih, angan-angan nih ibaratnya gitu. Betul, ya kan? bahwa ekspektasi anak muda di zaman sekarang kebanyakan terlalu tinggi. Dan mereka merasa ketika mereka nggak bisa berhasil mencapai ekspektasi tersebut, mereka gagal. Ibaratkan seperti ini, ketika dalam suatu lautan teman-teman semuanya, ada ikan tua dan sama ikan kecil gitu, ataupun ikan besar dengan ikan kecil. Ikan kecil tuh ingin mencari tempat yang namanya adalah, mereka bertanya kepada ikan tua, ikan tua, laut itu, arah ke laut itu kemana sih? Nah ikan tua bingung, nah ini laut sebenarnya. Paham nggak poinnya kenapa? Karena gini teman-teman, bahwa anak muda zaman sekarang, mereka itu terlalu terjebak dalam ekspektasi mereka. Yang membuat mereka nggak sadar bahwa mereka hidup pada ekspektasi mereka. Dan yang mengakibatkan ketika mereka nggak bisa mencapai atau menyesuaikan apa yang menjadi keinginan mereka,
mereka gagal gitu loh. Jadinya kecewa sama diri sendiri. Betul, mereka kecewa karena sebenarnya ketika mereka mencapai, menaruh ekspektasi yang terlalu besar, terkadang yang membuat sakit mereka itu adalah mereka itu sendiri. Iya betul sih, aku setuju banget Betul. sih sama statement itu. Berarti nih Kak, kalau ditarik dari omongan Kakak lagi, berarti lebih baik orang yang menggetuni atau menekuni satu aja bidang daripada orang banyak bisa nih tapi setengah-setengah gitu Betul ya Kak. ya, karena gini teman-teman bahwa kita hidup di era sekarang gitu ya, era sosial, semua orang itu pasti butuh orang lain, nggak bisa hidup sendiri Nggak gitu bisa, loh. iya. Makanya kalau misal kalian mau menjadi berbeda dibandingkan orang lain adalah tekuni saja satu atau dua bidang yang menjadi fokus kamu. Misal apa? Public speaking, misal apa? Kesehatan, ataupun akuntansi, administrasi dan lain sebagainya. Kalian kuasai, kalian asah kemudian hari. Percayalah teman-teman semuanya bahwa yang namanya perubahan itu nggak harus kalian harus lebih baik dari mereka, nggak harus lebih baik dari orang-orang yang sudah sukses di luar sana, karena kalian hanya cukup menjadi fokus dalam diri sendiri dan terapkanlah prinsip ini teman-teman semuanya bahwa kalian nggak perlu untuk menjadi lebih baik dari orang lain, kalian hanya perlu menjadi lebih baik dari hari kemarin gitu teman-teman Ada semuanya. orang kan gini ya Kak, aduh nanti gimana ya penilaian orang lain, aku kan udah udah berusaha semaksimal mungkin nih, tapi kan nggak tahu pendapat orang lain gimana, itu Betul. kadang bisa bikin overthinking orang-orang gitu ya Kak. Betul, ya. Jadi kita harus fokus dan percaya diri guys, jangan jangan kamu ragukan usaha yang udah kamu lakuin gitu ya Kak. Betul. Oke, berarti menurut kakak nih life skill apa sih yang paling kepake banget nih dari macam-macam banyaknya tadi yang udah disebutin, yang menurut kakak nih, wah ini kepake banget nih untuk karirnya aku sekarang dan nanti-nanti gitu. Oke, terima kasih Eliza atas pertanyaannya. Jadi gini teman-teman, kayak tadi gitu ya, sebenarnya kalau misal kita berbicara life skill, itu akan banyak teman-teman. Namun, kalau semisal ditanyakan keterampilan hidup apa, life skill apa yang paling berguna, yang paling kepakai di zaman sekarang itu ada dua teman-teman. Berpikir kritis dan mampu menyampaikan. Karena kayak tadi, banyak orang punya gagasan, banyak orang punya ide, namun mereka nggak berani mengambil langkah mereka. Mereka takut dengan berbagai ekspektasi orang lain karena banyak sekali remaja di zaman sekarang. Kayak contoh, aku kayaknya besok mau ikut lomba deh. Aku besok mau ikut organisasi. Cuman aku kepikiran kalau semisal aku kalah, apakah omongan temanku itu bakal jahat gitu ya? Iya, udah Apakah mikirin aku gitu bakal tuh. diceng-cengin sama teman-temanku dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang punya mimpi, banyak orang yang punya suatu cita-cita, tapi mimpi itu gagal ketika mereka terlalu memperhatikan berbagai zat-zat eksternal kehidupan mereka yang sebenarnya nggak perlu diurus sama mereka gitu loh, kayak omongan orang lain, kemudian berbagai pandangan orang lain, sama yang kedua adalah mampu menyampaikan. Kayak tadi teman-teman semuanya bahwa sebagaimana kita kalau semisal percuma punya gagasan, percuma punya suatu ide, kalau nggak bisa kita mengadvokasikannya, nggak bisa kita melaksanakannya. Mimpi-mimpi itu akan hanya menjadi angan-angan karena suatu mimpi tanpa aksi hanyalah sebuah ilusi Wah, gitu. itu kata-kata keren banget sih. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah, izin. Izin gitu ya, izin lagi kita ya. Izin lagi kita. Pasti banyak dong Kak anak-anak muda yang nonton podcast kita nih, apalagi kan Kak Arya nih bintang tamunya. Masya Allah, izin ya teman-teman semuanya. Izin lagi. Menurut kakak ya, kan ada pasti anak muda yang pengen berkembang. Langkah yang paling sederhana itu apa sih yang bisa mereka ambil gitu? Kayak aku harus ngapain dulu nih, kan biasanya orang bingung ya saking banyaknya life skill yang ada di era modern ini gitu Kak. Oke, bagi kamu teman-teman semuanya, anak muda, anak remaja, Gen Z istilahnya gitu ya, Gen Z. yang mau berkembang di zaman sekarang, satu hal penting yang perlu kalian terapkan adalah knowing yourself teman-teman semuanya, ataupun mengenali diri sendiri. Itu langkah utama dan yang paling utama. Karena gini teman-teman, banyak remaja di zaman sekarang mereka mau berubah, mereka punya suatu keinginan. Namun mereka nggak tahu arahnya itu mau dibawa kemana gitu ya. Bener banget sih, Kak. Ya ini arahnya mau kemana sih gitu ya, kayak sebuah film gitu ya teman-teman semuanya dan lain sebagainya. Ketika mereka nggak tahu arah mereka mau dibawa kemana, penyebabnya salah satunya adalah ketika mereka nggak bisa mengenali diri mereka. Oleh karenanya, sebelum kalian beranjak lebih jauh dalam kehidupan kalian,
Tentukanlah apa yang menjadi passion kalian, apa yang menjadi kelebihan kalian, apa yang menjadi kekurangan kalian. Nah, setelah kalian memiliki suatu berbagai bentuk pengetahuan dengan diri sendiri, kalian akan lebih mudah gitu ya teman-teman semuanya ke depannya mau ambil langkah bagaimana. Karena pada sejatinya teman-teman semuanya, kalau misal kita nggak bisa mengenali diri sendiri, siapa lagi gitu ya yang mau mengenali Setuju kita? banget sih sama kata-kata itu sih, Pacar Kak. kita, friendship Nggak kita, mungkin sih, dan lain nggak sebagainya. mungkin. Nggak bakal Nggak teman-teman bakal. semuanya, bahwa karena kembali langkah kita hari ini itu yang ngambil langkah yang menentukan adalah kita sendiri. Berbagai bentuk dukungan orang lain, orang tua lah, kemudian support system lah dan lain sebagainya, itu hanya sebagai suatu bentuk tambahan saja. Kalau kalian nggak berani, kalau kalian nggak mampu mengadvokasikan langkah tersebut, bakal percuma teman-teman semuanya. Nah kayak tadi, yang utama adalah mengenali diri sendiri. Kemudian kedua adalah percaya dengan diri sendiri. Bahwa banyak orang punya mimpi kayak tadi, banyak orang punya mimpi, punya angan-angan, tapi mereka takut akan apa yang menjadi hasil kedepannya. Iya, betul. Yang terkadang yang belum mereka lakukan sudah dipikirkan sejauh-jauh mungkin gitu loh, Iya. teman-teman semuanya. Maka pada intinya adalah nggak perlu lah gitu ya teman-teman semuanya kalian takut untuk memulai, karena banyak anak muda yang terjebak dengan yang namanya adalah zona nyaman Zona teman-teman. nyaman. Ya kita harus keluar nih dari zona nyaman yang buat kita nyaman gitu. Ya. Nah, kalau misal kita berbicara zona nyaman, mungkin kalian akan sering mendengar kayak kata-kata motivator di TikTok, Iya, banyak di IG. banget itu. Ayo teman-teman semuanya, keluar dari zona nyaman, bla 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 dan lain sebagainya. Aku mau tanya nih Kak Eliza, gantian gitu ya, tadi Kak Eliza dari tanya gitu ya. Dekat ini. Kata Kak Eliza, zona nyaman itu benar atau salah? Kata aku sih ada, beneran ada yang namanya zona nyaman. Kadang tuh kan orang, aduh nggak mau aku udah nyaman di kehidupan ini, aku udah nyaman di tempat ini gitu. Menurutku ada Kak. Tapi kan kita sebagai anak muda, kalau mau berkembang, kalau mau mencoba hal baru, kita harus banget keluar dari zona nyaman kita yang belum pernah kita cobain, yang belum pernah kita lakuin, itu kan harus dicoba ya Kak. Jadi kita bisa mengenal diri sendiri, mana sih yang menjadi passion kita, itu juga salah satu dari pencarian passion atau jati diri gitu ya Kak. Betul, nah gini teman-teman, kayak yang dikatakan sama Kak Eliza, bahwa banyak orang yang mungkin ayo kita keluar dari zona nyaman. Kan namanya adalah zona nyaman. Zona nyaman. Kalau misal kita udah nyaman, kenapa sih kita harus keluar gitu loh? Bahwa zona nyaman ini teman-teman semuanya nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah. Zona nyaman merupakan suatu tujuan yang ingin kita capai. Tujuan akhir yang ingin kita capai. Paham ya? Bahwa langkah kita di zaman sekarang, bahwa ketika remaja ataupun anak muda, betul kayak tadi adalah keluar dari zona nyaman karena cenderung mereka semakin larut dengan berbagai keadaan yang membuat mereka nyaman dan membuat diri mereka nggak berkembang teman-teman. So, oleh karenanya kita perlu keluar dari zona nyaman, kita perlu percaya diri bahwa kalau misal kita nggak berani untuk mencoba, siapa lagi gitu ya, if you never try, we never know, kayak lagunya Fix You gitu ya. Masya Allah, kayak nanti bisa disuruh lagu Fix You gitu ya, teman-teman semuanya dan lain sebagainya. Makanya kayak tadi, kayak lagunya Fix You, if you never try, you never know. Kalau misal kalian nggak mencoba, kita nggak bakal tahu teman-teman semuanya arah kemudian hasil kita ke depannya bagaimana. So nggak apa-apa gitu ya, izin gitu ya, mulai Izin lagi, teman-teman. izin lagi gitu ya, mulai dulu aja, apapun itu bentuknya. Nggak peduli kamu hari ini kondisinya lagi bagaimana, nggak peduli kamu dari mana, keluarga kamu dari mana, kamu nggak punya suatu bentuk privilege gitu ya, karena anak zaman iya, sekarang anak sekarang. perintis bukan pewaris gitu ya bos ya. Betul, izin Lagi gitu ya, bahwa banyak sekali anak muda yang mereka tuh terlalu berpikir aku nggak punya privilege, aku nggak punya orang tua yang menjadi bos perusahaan, CEO yang menyamar gitu ya. Aku nggak punya bapak yang menjadi CEO yang menyamar gitu ya dan lain sebagainya. It's okay teman-teman semuanya, bahwa kalau misal kita nggak berani untuk mengambil langkah, siapa lagi gitu loh. Kayak tadi, if you never try, you never know, bahwa yang namanya kehidupan itu adalah ketika mereka yang berani untuk mencoba. Dan pertarungan yang tidak akan dimenangkan adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, keren banget penjelasannya sih Kak, sampai Masya Allah. tercengang nih. Pasti teman-teman yang di rumah juga mendengarkannya sampai wah keren Luar biasa. banget. Ayo kita semua bisa gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terus nih Kak, kan dari semua yang kamu omongin ini kan,
kebiasaan kecil sehari-hari itu punya peran penting atau pengaruh nggak sih dari perkembangan diri kita ke depan, kayak misal melakukan hal-hal yang on time, tepat waktu gitu kan, hal kecil tapi kan susah banget apalagi di Indonesia gitu Kak. Coba di Indonesia gitu di ya, Indonesia, in this era in gitu this ya, ekonomi, in in this this era economy gitu ya. Oke teman-teman, apakah kebiasaan yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh dalam kehidupan sekarang? Itu pasti teman-teman, bahwa hari ini dalam kehidupan kita ngapain aja itu akan berpengaruh pada 5, 10, 25, 50 tahun ke depan gitu teman-teman semuanya. So, bahwa ada satu hal penting yang perlu kalian ingat teman-teman. Yang pertama adalah kebiasaan ataupun habit kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang menjadi bentuk kebiasaan yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sama yang kedua teman-teman semuanya, bahwa data mengatakan, survei mengatakan bahwa 5 orang terdekat kita adalah orang yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau semisal kita bergaul dengan, mohon maaf, orang yang minum-minuman, orang yang judol dan lain sebagainya, secara nggak langsung budaya kita, lingkungan kita akan terbawa teman-teman semuanya. So, 5 orang terdekat kita adalah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bukan berarti kalian pilih-pilih teman-teman, namun selektiflah dalam memilih teman, bagaimana kita mampu memfilterisasi apa yang menjadi suatu panduan, pedoman, nilai yang akan kita bawa. So, kebiasaan-kebiasaan inilah yang akan membawa kehidupan kalian di masa yang akan datang. Kalau misal kalian hari ini rajin mengasah skill public speaking kalian, kan nggak tahu gitu ya, tahun depan jadi duta besar Indonesia, nggak tahu gitu ya. Karya ini ya kan jadi duta besar. Amin. Doa yang terbaik itu ya teman-teman semuanya dan lain sebagainya. Maka pada intinya adalah bagaimana kita tetap selalu memikirkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, mungkin banyak teman-teman di luar sana, teman-teman yang menonton bahkan menonton ini lagi males-malesan. Udah scroll TikTok 5 jam gitu ya, nggak kerasa gitu ya. Brain rot udah kerasa. Udah brain rot lagi gitu ya. Nah itu salah satunya adalah brain rot teman-teman semuanya, bahwa kayak tadi, kebiasaan kita hari ini yang memengaruhi kehidupan kita di zaman yang akan datang. So, jangan sampai kalian menyalahkan keadaan teman-teman. Jangan sampai kalian menyalahkan bahwa ketika aku nantinya gagal, ketika aku nantinya nggak berhasil, adalah salah aku ketika aku nggak bisa memaksimalkan keadaan pada zaman-zaman lampau. Nah, ngomongin gagal tadi ya Kak, kan dalam proses pengembangan diri kita kan ada yang namanya hambatan. Hambatan itu pasti adanya ya kan. Menurut kamu apa sih yang paling sering bikin anak muda susah ngembangin diri gitu? Hambatan apa sih yang susah banget ini nih satu gitu? Satu hambatan yang menjadi problematika dalam anak muda zaman sekarang, kayak tadi gitu ya teman-teman semuanya, adalah kayak mereka itu punya impian, punya angan-angan, namun nggak terrealisasi gara-gara omongan orang. Kayak satu hal penting yang perlu kalian ingat sebelum kalian mencoba ataupun melangkah, kalian mampu untuk mencoba meskipun tanpa kepastian, kalian mampu akan kegagalan, karena itu akan menjadi salah satu hal pembelajaran dan kalian mampu menerima keberhasilan teman-teman semuanya. Banyak orang yang udah berhasil, banyak orang yang sudah mencapai suatu cita-citanya, namun mereka nggak punya satu skill, mampu menerima keberhasilan. Kayak tadi, mungkin banyak istilah kayak OKB, orang kaya baru dan lain sebagainya. Orang kaya banget, orang kaya baru dan lain sebagainya gitu lah ya. Kayak mereka tuh punya suatu liabilitas yang sudah berada pada titik seperti ini, kesuksesan seperti ini. Namun karena mereka nggak punya suatu skill mampu menerima keberhasilan, tetap gaya hidup mereka kayak gitu aja. Sederhana gitu ya. Dan lain, kayak mereka itu misal punya dana ataupun dana kaget gitu ya, kayak hasil dari judi online dan lain sebagainya, yang malah mengakibatkan kayak tetap yang namanya mentalitas itu penting teman-teman. Sebelum kalian beromong lebih jauh tentang kehidupan, tentang kesuksesan, makanya kayak tadi, pembelajaran yang terbaik adalah pengalaman kalian sendiri. Dan hidup kalian, diri kalian itu yang akan mempengaruhi adalah suatu langkah-langkah yang membuat diri kalian sukses. Ketika orang yang sudah mencapai titik tertentu ataupun kesuksesan, mereka pasti punya mentalitas yang sesuai teman-teman semuanya. Berarti balik lagi ya Kak, keluar dari yang namanya zona nyaman. Betul, keluar dari zona nyaman. Kayak tadi nggak ada yang namanya orang sukses yang mentalnya adalah mental cemen. Nggak ada yang namanya orang sukses ya, bukan orang kaya, orang sukses yang mentalitasnya adalah mentalitas cemen. So, sebelum kalian berpikir lebih jauh tentang arah pergerakan kalian, perbaikilah arah hidup kalian terlebih dahulu mau kemana.
kemudian nilai yang ingin kalian bawa, kemudian mentalitas yang ingin kalian bawa dan yang akan kalian bentuk. Dan seiring berjalannya waktu, mental itu akan terbentuk teman-teman semuanya. Kayak gitu. Tapi kan dia Kak, pasti kan ada yang namanya rasa malas, takut gagal, atau overthinking nih, ya kan? Betul, itu ya. pasti banget, nggak mungkin orang mulus, nggak males gitu kan, Iya. nggak overthinking. Menurut kakak mana nih yang paling sering kamu lihat atau bahkan pernah kamu rasain sendiri? Pasti kan ada rasa malesnya gitu. Oke teman-teman, terkadang gitu ya, saya Iya. juga manusia, bukan nabi boy gitu ya. Pasti tetap punya yang namanya rasa malas, kemudian rasa overthinking yang berlebihan dan lain sebagainya, karena itu umum teman-teman. Bagi kamu, remaja, yang merasakan rasa malas terkadang, kemudian overthinking berlebihan, iya. yang mengakibatkan stres berkepanjangan dan lain sebagainya, kalian jangan takut, karena itu adalah hal yang terjadi pada umumnya remaja, termasuk pada saya. Namun yang berbeda adalah apakah kalian hanya akan stuck pada zona-zona itu saja? Kalian ingin berada pada lingkaran yang malas-malasan saja, lingkaran yang penuh overthinkingan saja, ataupun kalian berani untuk keluar teman-teman. Karena gini, terkadang yang membuat orang malas adalah kondisi mereka sendiri. Seperti ini, kayak misal, contoh deh gitu ya, ada suatu pepatah adalah kalau misal kita belajar dalam suatu lingkungan yang misal sepi-sepi saja, Sepi-sepi saja. belajar di rumah saja ataupun sendirian aja, itu akan berbeda belajar bersamaan dengan orang-orang yang di samping-sampingnya juga belajar. Oke. Karena gini, yang namanya suatu fenomena, yang namanya suatu bentuk pastinya akan terbawa teman-teman semuanya. Ketika aura-aura positif itu akan memiliki terpacar dalam lingkungan kalian, itu juga akan terbawa gitu loh teman-teman semuanya, bahwa yang namanya kehidupan itu, carilah lingkungan yang mendukung pada tumbuh kembang kalian. Oke. Berarti nih Kak, kesimpulannya, berarti keluarga, lingkungan itu punya peran yang besar banget. Besar banget teman-teman semuanya, bahwa kayak betul kayak tadi keluarga, kemudian teman, lingkungan sahabat kalian, itu sangat organisasi, komunitas betul, gitu Kak. itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian teman-teman. So silahkan kalian juga sebagai salah satu faktor pendukung, support system gitulah. Carilah teman, carilah pasangan, carilah suatu sahabat yang sekiranya bisa mendukung tumbuh kembang kalian. Dan hindarilah kayak teman-teman yang punya mental crab mentality, yang terkadang ketika kita sukses, mereka malah benci dengan kehidupan kita. Malah nggak suka gitu. Malah nggak suka gitu ya teman-teman semuanya. Banyak gitu ya remaja di zaman Banyak sekarang. banget. Menurut kakak kalau ada lingkungan yang kayak gitu sebaiknya kita gimana Kak? Oke, kalau semisal kita berbicara crab mentality Iya, teman-teman. kan pasti adalah orang banyak malah yang merasa lingkungnya, aduh toksik nih gitu, aduh aku Betul. harusnya keluar apa enggak gitu. Iya, kayak gini teman-teman, bahwa banyak lingkungan pertemanan kita, kayak misal kita mau sukses sedikit aja, diibaratkan dalam kepiting dalam suatu ember. Ketika ada satu kepiting yang mau naik, itu kepiting-kepiting yang di bawahnya pasti akan turun-turunin, akan menaik turun. Agar yang sukses itu jangan ada, mereka adalah sosok yang jatuh bareng-bareng aja. Kalau misal dia nggak sukses, Berarti kita semua nggak sukses gitu. betul. Nah itu adalah crab mentality teman-teman semuanya, dan itu adalah merupakan lingkungan pertemanan yang sangat toksik teman-teman. So kalian kalau semisal berada pada lingkungan pertemanan itu, kalian punya kendali teman-teman. Kalian punya kendali dalam diri kalian. Kalau kalian merasa sudah nggak nyaman dengan lingkungan kayak gitu, kalian boleh keluar. Jangan sampai ada rasa nggak enakan teman-teman. Karena pada sejatinya gini, hidup di lingkungan crab mentality itu tuh nggak bakal enak, nggak bakal bisa berkembang. Kita ambil langkah sedikit, kita ingin ikut lomba sedikit, udahlah nggak usah, bakal kalah kok kamu. Itu adalah crab mentality teman-teman semuanya. Kayak mereka, kalau misal aku nggak sukses, si A nggak boleh sukses gitu loh. Itulah kayak yang namanya adalah crab mentality kayak Tapi gitu. kan ada Kak, pasti kan pertimbangannya banyak nih. Misal salah satunya gajinya besar nih di sini tapi lingkungannya toksik gitu. Itu juga harus keluar atau gimana? Kalau kakak pendapatnya? Nah, banyak orang-orang yang terjebak di zaman sekarang ada dua pilihan. Gaji besar, lingkungan gak nyaman, Iya, ataupun itu gaji kan. kecil, lingkungan yang suportif Iya, gitu. Mungkin itu. kayak gitu ya teman-teman Banyak semuanya. banget terjadi di Banyak gitu ya. kehidupan sekarang. Sebenarnya gini teman-teman semuanya, bahwa carilah apa yang menjadi passion kalian, carilah apa yang menjadi kebutuhan kalian, dan carilah apa yang menjadi hal yang pendorong bagi diri kalian. Kayak gini, lingkungan kerja itu, misal gitu ya, ketika saya sendiri merefleksikan ketika ingin masuk ke dalam kampus impian, PTN, iya. aku ingin masuk UGM biar masa depanku terjamin.
aku pengen masuk UI biar konektivitasku keren-keren dan lain sebagainya. Sebenarnya gini teman-teman, bahwa yang namanya suatu kampus, institusi, dunia perkantoran itu kembali sebenarnya pada diri kita. Mau sebagus apapun lingkungan tersebut, nggak bakal bisa membuat diri kalian hebat kalau misal kalian nggak mau untuk berkembang. Maka dari itu, semua itu kembali pada diri kalian. Kalian berhak hidup di kaki sendiri teman-teman. Kalian berhak hidup membawa jadi diri kalian. Kalaupun semisal kalian nggak nyaman, nggak sesuai dengan passion kalian, kalian berhak untuk mengeluarkan. Ataupun percuma gitu ya, kita punya gaji besar, Tapi mentalnya rusak buat bayar psikolog kan sama aja gitu ya. betul gitu ya. Gaji besar, misal gitu ya, punya gaji besar karena aku terlalu stres malamnya ke coffee shop gitu ya. Udah tuh gaji sebulan habis langsung gitu ya. Habis sama aja gitu Sama ya. aja dan lain kan? sebagainya. Maka dari itu, orang yang akan menang di zaman ini adalah ketika mereka mampu memaksimalkan apa yang menjadi potensi bagi diri kalian. Kalau semisal kalian berada dalam lingkungan yang sekiranya menurunkan elektabilitas kalian, itu sama aja bohong teman-teman. Kayak namanya dalam kehidupan lingkaran, kita stuck pada zona itu saja. Gak ada yang namanya lingkaran atas, lebih atas lagi dan lain sebagainya. Kita hanya berputar pada lingkaran yang zonanya itu saja. So, maka carilah lingkungan yang sekiranya bisa mendukung kalian, mendukung diri kalian. Karena sebenarnya teman-teman semuanya, lingkungan pekerjaan itu, lingkungan kampus itu, lingkungan institusi itu hanyalah zat pendamping. Semuanya itu kembali pada diri kalian, kemana kalian arahnya akan maju gitu teman-teman semuanya. Oke, keren banget Kak. Berarti kita in this era kita tuh harus mentingin nomor satu mentalitas kita ya Kak. Betul, cuman jangan sampai gitu ya teman-teman semuanya, kalian kelebihan gitu, kalian terlalu memikirkan diri kalian sendiri, Iya, betul sih. terlalu self love, mencintai diri sendiri sampai kalian malas-malesan gitu ya. Nggak mau dengerin pendapat orang Nggak lain. mau dengerin itu pendapat kan orang lain, conge gitu dan lain sebagainya. NPD gitu ya NPD kan. gitu ya. Sekarang kan zamannya NPD Iya, banyak betul. banget gitu. Betul. Oke, boleh diminum dulu Kak? Boleh izinnya Kak ya? Izin, nggak apa-apa. Nah itu guys penjelasannya. Ngomong-ngomong soal peran lingkungan nih dan komunitas tadi, ternyata dukungan itu bukan cuma penting untuk individu, tapi juga buat pelaku usaha muda atau UMKM nih Kak. Contohnya UMKM binaan Bank Indonesia Tegal seperti craftdenim.id yang berhasil meraih juara 2 Best Digital Branding dan juara 2 Best Digital Marketing Performance di ajang Inacraft 2026. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Keren banget ya. Keren. Ini menunjukkan bahwa di era modern kemampuan seperti digital branding dan digital marketing jadi skill yang sangat krusial. UMKM yang bisa adaptif terhadap transformasi digital, mengoptimalkan pemasaran online dan menjangkau pasaran yang lebih luas. Punya peluang besar untuk naik kelas, bahkan bersaing di tingkat nasional maupun global. Nah, pertanyaan nih Kak, kalau melihat contoh seperti itu, menurut kamu seberapa penting sih anak muda punya kemampuan adaptasi digital dan keberanian untuk terus berkembang lewat komunitas atau pembinaan seperti itu? Oke, luar biasa gitu ya pertanyaannya teman-teman semuanya, bahwa kayak tadi luar biasa sekali berbagai bentuk produk dari BI, Genbi dan lain sebagainya sudah menghasilkan berbagai bentuk achievement, pencapaian, langkah-langkah yang sekiranya menginspiratif dan lain sebagainya. Seberapa penting sih adaptasi digital itu dalam kehidupan kita? Sangat penting teman-teman, kayak tadi gitu ya, bahwa banyak orang yang punya suatu cita-cita tapi ketika mereka misal dihadapkan dengan berbagai suatu bentuk perubahan zaman, mereka mulai nggak konsisten. Karena terkadang permasalahan anak muda di zaman sekarang adalah ketika mereka punya impian, hari ini misal gitu ya, hari ini aku mau pengen punya habit lari, lari pagi, lari sore, new year, new me gitu ya. Satu hari jalan, 2 hari jalan, 3 hari angkot-angkotan, 4 hari buslang gitu ya, malas gitu ya, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Mereka itu terkadang lekang akan perubahan zaman. Mereka itu terkadang malas ketika ada suatu hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan condongnya hal ini akan mempengaruhi kompetensi, konsistensi dalam kehidupan mereka. So, yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kayak tadi teman-teman semuanya, banyak sekali berbagai suatu langkah, opportunity, peluang yang bisa kita ambil. Namun itu kembali pada diri kalian. Mau ambil atau enggak, mau konsisten atau enggak, kayak gitu. Oke Kak, tadi kan Kakak menyinggung nih dari life skill mengambil dari UNESCO dan BKKBN.
kan menyebutkan beberapa life skill seperti komunikasi, berpikir kritis, mengelola emosi, dan kerjasama. Dari semua itu, menurut kakak mana nih yang paling relevan sama kehidupan remaja sekarang? Kayak tadi teman-teman, life skill yang sekiranya paling relevan dalam kehidupan zaman sekarang adalah kayak tadi yang pernah kita sebutkan adalah berpikir kritis dan mampu menyampaikan, sama yang tambahannya adalah mampu beradaptif dengan berbagai perubahan zaman teman-teman. Kayak you have a skill, you have a communication, but kamu nggak konsisten gitu, itu bakal percuma teman-teman semuanya. So, yang terpenting dalam kehidupan ini adalah bagaimana kalian mampu adaptif, kalian mampu bagaimana kalian tetap berdiri, kokoh, meskipun badai akan menerjang gitu loh. Bahwa yang namanya lagunya The Massive gitu ya, yang jangan menyerah. Jangan menyerah. Boleh nyanyi Kak? Boleh nyanyi semuanya, kalian semuanya gitu. Udah. Hidup ini itu adalah bahwa setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya problematikanya masing-masing. Jangan kalian menganggap hidup kalian itu hidup yang paling berat teman-teman. Gitu ya. Jangan kalian menganggap kalian sosok yang menjadi NPD, narsis, kalian yang hidupnya paling berat, paling keren dan lain sebagainya. Kalau bahasa sekarang itu haus validasi gitu. Haus ya, validasi bahwa semua orang itu punya kendalanya masing-masing teman-teman. Maka dari itu, yang membedakan diri kalian dengan kehidupan orang lain, ketika kalian mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan zaman, mengendalikan diri kalian di berbagai bentuk terpaan badai gitu ya. Karena kayak lagu, inilah Discordia gitu ya, badai pasti berlalu gitu ya teman-teman semuanya. Kayaknya kakaknya suka dengerin lagu deh. Luar biasa. Kayak ibaratnya tsunami teman-teman, pasti ada pasang surutnya terlebih dahulu sebelum menerjang semuanya gitu loh. Oke, menurut kakak mana sih yang paling menantang nih buat dilakuin di kehidupan sekarang gitu? Paling menantang gitu ya dalam kehidupan di zaman sekarang adalah kayak sebenarnya gini teman-teman, bahwa pasti yang namanya perubahan itu pasti ada, dan semua perubahan itu nggak semuanya memberikan dampak positif teman-teman semuanya. Terkadang perubahan itu layaknya pisau bermata dua, bisa menjadi senjata, hal positif buat diri kita, ataupun bahkan yang melukai diri kita. Maka dalam perubahan ini, sosok yang akan berhasil ketika mereka mampu menyesuaikan dengan berbagai bentuk perubahan. Kayak tadi, maka dari itu kayak yang namanya artificial intelligence, AI, yang namanya AI yang akan menggantikan berbagai kehidupan pekerjaan manusia, sistematika manusia, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hal yang cukup berbahaya teman-teman. Namun, yang menjadi penting dari hal ini adalah jangan sampai kalian adalah orang yang nomaden ataupun orang yang sekiranya gak mau akan perubahan. AI, teknologi gak berguna dalam hidup aku. Itu gak boleh kayak gitu teman-teman. Orang yang akan menang adalah ketika mereka mau dan mampu mengendalikan apa yang menjadi perubahan teman-teman. Kolaborasikanlah apa yang menjadi perubahan dari zaman sekarang. Dan orang yang akan menang adalah ketika mereka yang mampu menyesuaikan, kemudian mengkolaborasikan apa sih yang menjadi dinamika di kehidupan zaman saat ini. Kita nggak bakal bisa menyamakan apa yang menjadi fokus kita pada 120 tahun ke depan ataupun ke belakang dengan kehidupan saat ini. So, pintar-pintarlah dengan berbagai bentuk perubahan, pintar-pintarlah terhadap bentuk informasi, adaptif istilahnya gitu teman-teman semuanya. Jadi kita tuh walaupun sekarang ada AI, tapi kita jangan ketergantungan dan jangan juga nggak mau sama sekali pakai AI karena Betul. sejatinya AI juga penting banget ya Betul, Kak yes. untuk inovasi terbaru, ya menambah ide gitu kan. Oke. Kalau mau kita bicara tentang life skill nih Kak di era modern, salah satu yang sekarang lagi berkembang pesat adalah kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan sistem digital. Bank Indonesia sendiri mendorong hal ini lewat inovasi sistem pembayaran seperti KRIS nih Kak. Menariknya, KRIS nggak cuma dipakai di dalam negeri, tapi juga mulai terhubung antar negara seperti Jepang, dan ke depan akan diperluas ke Tiongkok, Korea Selatan, dan India. Ini nunjukin kalau anak muda ke depan perlu punya life skill seperti literasi digital, literasi keuangan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan global. Jadi life skill hari ini nggak cuma soal komunikasi atau kerjasama, tapi juga soal kesiapan kita menghadapi perubahan zaman yang makin cepat dan saling terhubung gitu Kak. Keren banget ya. Masya Allah, Masya luar Allah. biasa, kerennya.
kita semuanya gitu ya, teman-teman semuanya. Kan pasti banyak nih anak muda yang nonton. Boleh dong kasih kasih spill dikit apa sih yang perlu mereka tanamkan di diri mereka untuk era sekarang ini gitu, Kak. Yang perlu kalian tanamkan dalam kehidupan zaman sekarang, teman-teman, kayak kembali kita tegaskan kembali bahwa yang namanya kehidupan itu nggak semuanya selalu berjalan mulus sesuai dengan impian kita. Terkadang ada fasenya kita punya badai, terkadang ada fasenya kita punya ombak. Namun orang yang penting, orang yang akan berhasil di zaman sekarang ketika mereka mampu menyesuaikan dan bangkit atas berbagai badai tersebut. Dalam kehidupan zaman sekarang ada 3 hal mentalitas yang perlu kalian bawa. Kalian mau mencoba meskipun tanpa kepastian, kalian mampu dan berani akan kegagalan karena itu akan menjadi hal untuk kalian belajar. Sama yang ketiga adalah kalian mampu menerima keberhasilan, teman-teman. Jangan sampai yang namanya bentuk berbagai pandangan, perspektif, hinaan orang lain itu mempengaruhi kehidupan kalian. Kalian berhak hidup di kaki sendiri, kalian berhak hidup di tanah kalian sendiri, dan arah gerak kalian yang mempengaruhi kehidupan kalian. So, dalam hidup ini, in this era gitu ya, jangan sampai yang namanya kalian lekang akan perubahan, kalian menyerah dengan keadaan. If you never try, you never know. Jika kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu langkah ataupun hasil kita ke depannya bagaimana. So, tetaplah semangat memaksimalkan apa yang menjadi bentuk keadaan, meskipun kalian nggak punya yang namanya privilege, meskipun kalian nggak punya yang namanya orang belakang layar dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa, teman-teman. Orang yang sukses itu bahwa banyak orang sukses yang orangnya jelek, mohon maaf gitu ya, yang kekurangan fisik. Banyak orang sukses tapi mereka nggak pinter. Kepintaran dan kekurangan dari kemampuan itu nggak bakal mempengaruhi kehidupan kalian, karena sebenarnya orang yang akan berhasil adalah ketika mereka yang mau dan mampu terus dan terus untuk mencoba, teman-teman. So, kiatkanlah, tekunilah apa yang menjadi bentuk berbagai suatu langkah kalian. Kalau kalian punya fokus ini, terapkanlah, jangan sampai kalian berubah terus fokusnya mau kemana, yang malah mengakibatkan kerancuan. Kayak tadi, gitu ya, Kak? Betul. Dan selain itu, silakan kalian tetap untuk mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, loving yourself gitu ya. Kalau semisal kita nggak cinta dengan diri sendiri, siapa lagi gitu ya, teman-teman semuanya. Iya. So, silakan selain kalian mengenali diri sendiri, kemudian mengenali diri sendiri, tetaplah mencintai diri kalian karena kalian juga berhak dikasih sayangi. Kalian berharga atas berbagai bentuk langkah-langkah yang pernah kalian lakukan. Kalian hebat, kalian bisa gitu, teman-teman semuanya. Keren banget teman-teman. Terakhir nih Kak, coba dong Kak Arya kasih orang-orang yang ada di rumah, teman-teman yang lagi nonton ini, kasih closing statement. Boleh dong. Closing statement ya, teman-teman semuanya. Satu hal prinsip gitu ya, teman-teman semuanya, yang selalu saya bawa dalam kehidupan saya adalah I just do everything as best as I can, and I believe that I can do that. Saya ingin berusaha melakukan yang terbaik selalu dalam kehidupan saya, karena saya yakin saya bisa melakukannya. Kalau semisal saya berani, kalau semisal saya mampu untuk mencoba, kenapa kalian enggak gitu loh, teman-teman semuanya. Kita di sini masing-masing sama-sama punya peluang, teman-teman. Kita di sini masing-masing punya berbagai suatu keadaan. Namun, yang menjadi pembeda antara diri kita dengan orang lain adalah ketika mereka mampu dan berani untuk mencoba keluar dari zona nyaman, nggak takut akan kegagalan, nggak takut dengan berbagai omongan orang lain. So, in this era, dalam kehidupan sekarang, di dunia serba digital ini, maka tetaplah kalian untuk selalu jangan sampai kalian menolak akan perubahan, jangan sampai kalian menolak akan berbagai bentuk suatu apa ya yang namanya dalam kehidupan sama sekarang tuh kayak hal-hal baru gitu ya, teman-teman semuanya, karena hal tersebutlah akan menjadi suatu potensi bagi diri kalian. Tetaplah semangat meraih impian kalian. Kami di sini percaya bahwa kalian yang menonton mampu mencapai versi terbaik dalam diri kalian. Terima kasih, teman-teman semuanya. Pasti yang nonton langsung tercengang nih. Masya Allah, semangat gitu ya, teman-teman semuanya. Semangat teman-teman.
Wah, seru sekali Kak. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara. Udah 1 jam nih. kita? Udah ya. Luar biasa, nggak kerasa gitu ya. Dari perbincangan bareng Kak Arya tadi, kita bisa belajar bahwa life skill itu didapatkan tidak secara instan ya Kak. Betul. Nggak gampang guys. Tapi dari proses yang bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana itu bisa membuat life skill kita itu meningkat. Di tengah tantangan era modern, anak muda punya potensi besar untuk bertumbuh asal berani mencoba, belajar, dan gak takut gagal. Terima kasih untuk Kak Arya Fatih Terima kasih Kak, Masya Allah. sudah berbagi pandangan, sharing-sharing Luar biasa. bareng kita. Dan terima kasih juga buat Sobat Genbi yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Eliza Fauzia Hasan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.